Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutorial simulasi dinamika molekular. Di tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan tutorial singkat bagaimana cara menggunakan GROMACS. Nah, sebenarnya apa itu GROMACS? GROMACS itu sebenarnya adalah program simulasi dinamika molekular yang pertama kali dikembangkan di Groningen, terus kemudian akhirnya dari Groningen itu kemudian ada kolaborasi dari beberapa kampus yang lain sehingga menghasilkan program GROMACS. Nah, di sini ada deskripsi dari GROMACS. Tapi nama GRO ini adalah Groningen Molecular Dynamics Machine kalau nggak salah. Nah, GROMACS ini salah satu program yang paling populer untuk melakukan simulasi dinamika molekular. Kenapa? Karena dia gratis, terus kemudian dia lumayan cepat, kemudian dia bisa running di GPU. Karena ketika GROMACS di GPU itu GROMACS bisa 30% lebih cepat daripada running di standar prosesor. Terus kemudian dia diparalelisasi menggunakan MPI, kemudian atau OpenMP, sehingga kita bisa running lebih dari satu prosesor. Nah, tapi kekurangan dari GROMACS adalah GROMACS ini dia memiliki format .gro, di mana format .gro itu dia sangat kaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah topologi untuk GROMACS ini susah untuk membuat topologi, terutama ketika kita bekerja di sistem yang non biomolekular, misalkan seperti karbon dioksida, alkana, hidrokarbon, terus kemudian senyawa-senyawa organik yang lain. Topologi di GROMACS itu tidak mudah, itu sangat susah. Terus teman-teman bisa download GROMACS di sini, di webnya GROMACS. Di sini ada downloadnya, versi yang paling baru tuh versi yang bulan Juli 2020 kalau nggak salah. Oktober 2020. Kemudian ada versi beta yang tahun 2021. Nah, tutorial dari GROMACS tuh mainly dia tuh hanya di sini dia di mdtutorial.com. Jadi ada tutorial dari GROMACS, ada berbagai macam metode berbagai macam tutorial untuk GROMACS. Tapi sebagian dari tutorial ini sudah saya coba, sebagian lagi belum. Kita akan mencoba tutorial yang pertama tentang lisosim dalam air. Nah, oke, silakan teman-teman buka. Ini ada lisosim dalam air, kita buka linknya. Nah, ini di setting untuk GROMACS di tahun 2018 ke atas. Ya, sebenarnya sama sih di tahun 2018, 2019, 2020 GROMACS sama. Terus untuk GROMACS yang versi lawas, dia ada sedikit perbedaan di komennya. Jadi kalau di GROMACS yang baru itu kan kita menggunakan GMX, kemudian komen. Kalau dulu tuh langsung misalnya PDB atau GMX dan seterusnya. Oke. Basic dari GROMACS itu yang pertama adalah kita harus membuat topologi. Ya, nah topologi itu adalah merupakan bagaimana GROMACS itu menginterpretasikan sebuah file PDB protein ke dalam format yang dia tahu. Nah, ini langkah pertama ini kalau misalnya untuk protein, senyawa biomolekular, terus senyawa asam amino ini oke lah, ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memiliki senyawa-senyawa yang tidak ada di database topologi GROMACS. Karena PDB to GMX itu dia tidak secara magic akan mengenerate topologi secara otomatis. Ini berbeda dengan Ember. Misalnya di Ember itu kita punya senyawa, misal kafein, metakrilat, kemudian atau senyawa organik yang lain. Itu memang tidak ada di topologi si Ember, tapi kita bisa mengenerate topologinya menggunakan lib. Nah, tapi si GROMACS ini dia tidak bisa. Nah, oke.
Di sini menggunakan protein yang ini satu IAKI ini, satu AKI. Ini protein yang bisa teman-teman download di web RCSB. Nah, biasanya protein yang ada di, misalkan kita enter ya, IAKI. Nah, biasanya protein yang terdapat di RCSB ini dia pertama kali harus kita hilangkan counter ionnya kalau ada, terus senyawa kayak sulfat dan yang lain-lain yang kalau ada, terus air juga kita hilangkan, terus kalau ada ligannya kita hilangkan dulu. Nah, di sini saya sudah download, ada di terminal saya, 1IKI.pdb. Misalkan saya buat folder basic. Oke, jadi basic coba. Nah, oke, setelah download ini ya pertama kali adalah kita harus membersihkan si protein ini dari senyawa-senyawa yang bukan yang bukan senyawa-senyawa yang bukan proteinnya. Misalkan ada 2O di sini, dia 2O yang di remove. Nah, paling gampang adalah kita menggunakan Kimera sebenarnya. Kimera nah, ini kita bisa select chain, HOH, terus kemudian action, kita delete semuanya. Dimana kah delete? Nah, ini dia delete. Terus kita save. Oke. Save IKI, misalkan kita sebut dia clean. Jika kita les, misalkan bisa dilihat di sini. Di sini ada format PDB-nya, ada situ, ini asam aminonya, terus dia cuma ada satu chain, yaitu chain A. Ini oke. Atau kita bisa menggunakan grep V. Grep V kecil. Atau misalkan ini clean. Nah, dari sini kita akan mengexclude H2O yang ada di protein. Nah, jika teman-teman di proteinnya itu ada senyawa-senyawa lain, terus kemudian bisa dihilangkan terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua adalah kita akan membuat topologi. Topologinya kita membuat dengan cara file pdb to gmx. Jadi gini, gmx pdb to gmx -f iaki, misalkan clean, terus -o, kita akan membuat kata ini, kita sambung dengan itu grow, terus misalkan seperti ini aja. Nah, di sini akan ada berbagai macam force field atau medan gaya yang dikenali oleh GROMACS. Misalkan kita pilih, kalau di tutorial ini dia menggunakan OPLS atau medan gaya yang dioptimasi untuk solvent seperti air dan seterusnya. Air, asetonitrile, air dan pelarut organik. Kita pilih ini. Terus airnya kita gunakan SPCE. Oh ya, model air yang ada di GROMACS itu dia lebih sedikit daripada yang ada di Ember. Kalau di Ember sudah ada OPC, tapi di sini masih belum ada OPC. Kita 7. Nah, oke. Nah, dari sini GROMACS akan membuat 3 file baru, yaitu file topoltop, postray, dan grow. Ini yang saya sebut dengan topologi. Topoltop adalah topologi dari si GROMACS. Jadi bagaimana si PDB tadi ditransfer ke dalam bentuk topologi atau
Topologi itu maksudnya adalah ini loh, kayak misalnya dia dari situ lisin, terus dia atomnya N, kemudian charge massanya berapa. Nah ini akan dicocokkan dengan database yang ada di force fieldnya GROMACS topologi ini. Terus Posray itu artinya, Posray itu kesingkatan dari position restraint. Jadi position restraint itu maksudnya adalah ketika atom itu bergerak, ya kan, kita akan memberikan restraint ke atom itu. Jadi atom itu nanti akan dibalikkan sehingga dia fix atau dia tidak bergerak lagi. Terus yang terakhir adalah ini adalah file.grow. File.grow ini dia berisi koordinat, kemudian residu, atom, terus indeks. Nah masing-masing ini dia memiliki aturan penulisan tertentu, jadi kita tidak sembarangan mengedit file.grow. Oke. Nah setelah itu setelah kita memiliki protein yang dibuat .grow nya, kita akan melakukan solvasi air. Nah ini adalah penjelasannya dari itu file topologinya. Misalkan dia OPLS nya tuh force field nya adalah OPLS, kemudian di sini, nah yang ini penting nih, ini adalah penting nanti jika teman-teman menambahkan protein atau senyawa yang lain, jangan lupa untuk mengedit yang bagian ini. Kemudian penjelasannya, nah ini adalah untuk menginclude atau memasukkan dari nilai restraint. Ada restraint, terus kemudian di sini nama sistemnya lisosim, kompon 1A. Nah, terus semuanya itu dia harus exactly sama dan exactly match dengan file.grow. Jadi antara topoltop dan .grow itu harus selalu konsisten. Nah, terus yang kedua adalah kita membuat solvasi. Jadi tadi kan kita sudah punya itu kan, sudah punya proteinnya. Sekarang kita solvasi dulu, misalnya edit conf main f proses.grow main o, kita samakan namanya newbox misalkan .grow main c main d 1.0 main bt cubic. Nah jadi begini, kita kan membuat file baru. Tadi kan kita memilih namanya SPCE kan, jadi file protein itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam SPC box yang berisi air. Jadi SPC itu kita sudah punya biasanya program itu dia punya template-nya, misalkan sekian air, kemudian dia akan ditata untuk menghidrasi dari si protein tadi. Nah main C itu, ini proteinnya berada di tengah dari box, terus kemudian jarak antara protein dan box itu sekitar 1 nanometer 1 nanometer berarti 10 angstrom. Terus box type-nya nanti kita menggunakan bentuk yang kubik. Nanti ini box type ini mengikuti daripada bentuk si solid atau si protein. Jadi tidak harus menggunakan kubik, ada yang menggunakan oktahedron, kemudian triclinic dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana PBC itu dia tetap conserve. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sekarang. Di sini ada diameter sistem kita, terus kemudian ada centernya, box vector, angle, box volume, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melakukan solve main cp new box main cs. Ini adalah SCP-216 itu adalah template dari molekul air yang akan kita gunakan. Kemudian main o 1 new box.grow newbox solve.grow main p top. Jadi kita akan mensolvasi si tadi box yang tadi itu, protein yang sudah ditengahkan tadi itu, dengan si air namanya SCP, model airnya itu SCPE. Jadi kodenya di GROMACS adalah SCP-216. Kalau di Ember itu biasanya SPCE box. Kemudian ada outputnya, dan ini akan menambahkan air tadi ke dalam top. Oke, sistem error.
Oke, kenapa error? Karena saya kebalik menuliskan antara C dan P nya. Ini harusnya SPC bukan SCP. Oke ya. Oke, bisa teman-teman lihat sekarang di sini di topple top bagian bawah. Nah, bagian bawah ini ada sekitar 10.644 molekul air yang ada di sistem kita. Jadi kalau kita coba menggunakan VMD, mungkin VMD bisa menampilkan, seharusnya bisa. Mari kita lihat. Nah, ini ya, ini ada tampilan dari box kita. Ini protein ada di tengah, terus kemudian ada di airnya ada 10.000. Oke. Terus setelah kita membuat solvasi, nah yang paling penting adalah kita harus menambahkan ion. Jadi begini, charge di protein itu dia tidak netral, tergantung daripada di manakah posisi kation atau anion yang ada di asam amino. Karena kita tahu bahwa ujung dari asam amino itu bisa positif, bisa negatif, atau bisa positif, bisa netral, atau bisa netral, tergantung dari jenis asam aminonya dan protonasinya, atau di pH berapa dia akan terprotonasi. Nah, kalau untuk buat ion kita butuh yang disebut dengan ion MDP. Jadi di sini bisa, di sini kita lihat ion MDP. Nah, ion MDP itu digunakan untuk mengenerate yang namanya file TPR. File TPR itu semacam file kayak apa ya? Kalau di itu kayak semacam file bukan trajektor sih, file checkpoint dari GROMACS itu. Nah, di sini integratornya itu ada space design, kemudian energi toleransinya itu adalah jika kurang dari 10.000 kJ per mol per nanometer. Terus kemudian di sini ada end steps. Ini menggunakan varlet, grid, cut off, air column, dan SWC. Coba kita save. Ion MDP basic. Nah, sekarang coba kita save. GMX Grom, selalu menggunakan Grom untuk membuat TPR file inputnya. Terus ini yang tadi sudah tersolvasi. Terus main p-topple.top, main o ions.tpr. Oke. Nah, di sini bisa terlihat, di sini kita menggunakan plain cut off, mungkin akan sedikit menghasilkan error. Terus kemudian kita sebaiknya menggunakan PMI adalah particle mass evolve. Jadi dia lebih akurat daripada yang plain column cut off. Ini ingat ya, meskipun ini cuma istilahnya itu adalah simple, tapi elektrostatik itu akan berperan sangat penting dalam sistem simulasi kita, karena dia gayanya tidak bisa sama dengan 0. Nah, di sini bisa dilihat, di sini total charge-nya itu adalah 8 plus 8. Nah, sekarang kita akan mengenerate ionnya. Jadi sebagian dari molekul air akan digantikan oleh ion. GMX, gen ion, NS, ions.tpr, MO, IAP yang tadi tersolvasi, main P, topple top, main P6. Ini adalah kalau ion positif, kalau muatannya positif dia akan digantikan oleh Na, kalau negatif dia akan digantikan oleh Cl. Neutral, kita pengen sistem kita neutral. Nah, di sini mana yang ingin kita ganti? Biasanya yang ingin diganti adalah yang solvent. Kita tekan nomor 13. Oke. Coba lihat di sini sekarang di topple.top-nya. Kita pakai cat. Ya, tadi kan plus 8 tuh. Berarti kita dinetralkan dengan minus 8 molekul Cl. Jadi sistem kita sekarang netral. Oke, terus setelah ini kita akan melakukan apa yang disebut dengan minimasi. Jadi minimasi itu intinya adalah
Tadi kan saya mengatakan bahwa protein itu akan dimasukkan ke dalam air. Nah, GrowMax sudah punya template-nya kan. Template-nya itu kan berupa yang box air tadi. Kadang box air itu dia terlalu dekat atau di istilah tidak konfigurasi tidak bagus lah. Jadi sebelum simulasi kita harus melakukan apa yang disebut dengan minimasi. Nah, di sini coba lihat di sini. Di sini minimasinya sama, dia menggunakan step design. Idealnya sih kita menggunakan step design, terus kemudian kita menggunakan conjugate gradient. Kemudian ini end stepnya ini. Nah, ini sekarang kita menggunakan yang PME kan, particle mass effort. Coba kita lihat. Oke. GMX, Grom, terus min F, minim MDP, min C, ini yang solve tadi, minus P, couple tetap, minus AM, minus O, AM dot TPR. Oke, ini ada satu warning, satu note, ini nggak masalah. Terus kemudian kita bisa menggunakan MD-run, GMX MD-run. Tapi karena saya menggunakan GPU, maka saya bisa mencari file help-nya. Ada help. Bagaimana dia running di GPU? Help grab GPU. Ini ada berbagai macam cara. Di sini ada GPU task sama GPU ED. Kita misalkan ini auto, CPU kita gunakan yang auto aja. Coba lihat. Misalkan kita menggunakan GMX MD run, kalau ini minus P dia akan dev nm, ini em. Misalkan kita pengen mencoba menggunakan GPU ya, GPU tadi namanya apa, GPU task auto, bisa nggak? Coba di sini, coba lihat cara di internet. GrowMax GPU tutorial. Nah, coba lihat di sini. Di sini mungkin sama di sini. Coba kita lihat. Number of thread, pin set, NP, PME, bonded. Oh ya, ini dia yang NB yang misalnya di GPU atau yang di sini. Oh, ini dia caranya seperti ini. Oke, misalkan kita menggunakan yang seperti ini. Misalkan yang non bonded sama PME kita GPU, bisa nggak ya? Coba. Oke, ternyata nggak bisa. Berarti kita menggunakan yang NB. Nah, ini sekarang akan muncul. Nah, kalau kita cek di pakai NVIDIA SMI, dia akan muncul GMX di sini. Ini berarti GrowMax menggunakan GPU untuk menghitung interaksi non bondingnya.
Oke, ini lumayan cepat. Terus kemudian dia maksimum force-nya adalah sekian. Nah, terus ada file DDR. File DDR ini yang file yang bisa kita analisis energinya. Misalkan di sini, coba kita cek lagi di sini. Nah, benar kan di sini ada binary energy file. Jadi gini, kita menggunakan gmx lagi, gmx energi min f em.edr min o potensial .xvg. Ini kita pengen energi mana, energi total mana, energi potensial mana, potensial 10. Kita katakan 10. Nah, oke. Terus kita cek menggunakan Xmgress. Ya, ini sudah lumayan bagus. Tidak masih kurang 0, tapi nggak apa-apa. Ya, ini masih kurang turun. Kalau pakai C conjugate gradient dia bisa lebih turun lagi. Nah, ini kalau mesti posisinya mau di stepnya mau dipanjangin, dia akan tetap sama, dia tidak akan bisa turun lagi. Oke, terus ekuilibrasi. Jadi sistem kita tuh perlu diekuilibrasi terlebih dahulu untuk agar sistem kita tuh benar-benar pada kondisi yang minimal. Nah, kita menggunakan MDV lagi. Nah, ekuilibrasi ini biasanya terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah NVT dan NPT. Jadi di NVT dulu volumenya sama temperaturnya itu terekuilibrasi dengan bagus, kemudian baru di NPT kita ekuilibrasi tekanan dan densitasnya. Nah, di sini ada, nah dia menggunakan position restraint, nanti dihapus, kemudian di leapfrog-nya, terus kemudian di sini ini Verle. Nah, yang PME dia, nah kita akan menggunakan temperatur tetap, kita menggunakan velocity mode rescale atau modified barisan thermostat. Terus ini couplingnya, time constantnya, kemudian ini temperatur reference kita, kemudian pay couplingnya kita lakukan. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita lihat, kita running dulu misalkan gmx grom nvt.mdp min c em grow min r em grow min p topo.top min o nvt.tpr. Jadi kita akan menggunakan file inputnya ini adalah si nvt tadi, kemudian di sini ada min r, min c ini adalah koordinat yang kita pakai, terus kemudian min r. Kalau teman-teman ragu dengan perintahnya, kita bisa menggunakan hub dulu. Min h, coba min r ini adalah file struktur restraintnya yang sudah akan di restrain. C ini ada file konfigurasinya, ini ada MDP itu input untuk MD parameternya. Terus kita cek di sini, terus gmx md run nb misalkan dari GPU, terus min defnm nvt. Nah, ini PMP task will do all aspect on GPU. Kita lihat lagi di GPU nya di 83. Terus kita lihat top, Gormas akan menggunakan semua prosesor yang kita miliki 8. Nah, ini agak lama, nanti akan kita sambung lagi di video berikutnya.